Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifa Lasmi, NIM G0024074. Saya dari kelompok B3. Di sini saya akan menjelaskan organ ren dan juga organ ureter untuk anatominya. Baik. Yang pertanyaan adalah ren atau organ ginjal. Jadi organ ginjal ini dia itu merupakan organ retroperitoneal. Lalu setelah itu juga dia terdapat glandula adrenal di polus superior. Letak skeletopisnya ren sinister atau ren yang sebelah kiri. Ini letak ren itu di sini, jadi dia agak di punggung gitu, agak ke atas. Dan di kanan dan sebelah kiri. Yang pertama ren sinister atau yang sebelah kiri, dia setinggi bagian superior vertebrata toraks ke-12 dan juga sampai ke inferior vertebrata lumbar ketiga. Lalu ada ren dexter. Ren dexter ini lebih rendah setengah vertebrae karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Nah, yang kedua itu ada lapisan pembungkus dan juga fiksator dari ren ini. Nah, lapisan pembungkusnya itu dari profunda ke superficial. Itu yang pertama ada capsula fibrosa, lalu ada perirenal fat, lalu ada fascia renalis, lalu ada pararenal fat. Oke. Nah, untuk fiksator ini gunanya untuk menyokong si ginjal ini biar dia nggak gundal-gandul aja gitu di dalam tubuh kita. Nah, dia ada fascia renalis, lalu ada arteri vena renalis, lalu ada corpus adiposum atau pararenal dan perirenal fat. Ginjal ini dia itu ada banyak strukturnya eksternalnya. Yang eksternal ini ada fasies, ada ekstremitas sana sama ada margo. Nah, untuk fasiesnya dia itu ada fasies anterior sama fasies posterior. Nah, untuk ekstremitasnya dia ada ekstremitas superior sama ekstremitas inferior. Jadi bagian atas dan juga bawah. Lalu ada anterior depan, posterior belakang. Lalu juga ada margo-margonya lateral, jadi dia dari pinggir, dilihat dari pinggir, dan juga margo medial, jadi dilihat dari tengah. Nah, untuk struktur internalnya itu ada banyak. Jadi ada cortex renalis itu di sini. Lalu ada cortex renalis ini ada columna renalis bertini, lalu ada arcus corticalis. Nah, untuk medulla renalis itu di bagian tengah ini. Nah, medulla renalis itu ada piramidis renalis, ya, piramidis renalis ini, piramida. Terus ada papilla renalis itu di sebelah di sini papilla renalis. Lalu ada foramina papillaria, lalu ada calyx minor itu di sini, calyx major di sini, lalu ada pelvis renalis di sini pelvis renalis. Lalu juga ada sinus renalis atau perlebaran dari hilus. Nah, untuk aliran urin itu dia pertama dari nefron atau sel-sel di ginjal itu, lalu ke tubulus contortus proximalus, lalu ke tubulus descendens unsightly, lalu ke medula, lalu ke tubulus ascendens unsightly, lalu ke tubulus collectivus distalis, lalu ke ductus collectivus, ke papilla renalis, ke calyx minor, ke calyx major, pelvis renalis, lalu ke ureter. Nah, untuk nanti dimasukkan ke vesika urinaria lalu dibuang melalui uretra. Begitu. Nah, untuk vaskularisasinya ren sendiri itu dia dari cabang dari aorta abdominalis. Aorta abdominalis ini kemana? Aorta abdominalis ini nanti ke arteri renalis, lalu ke arteri anterior ramus anterior dan ramus posterior, lalu ada ramus primarius, lalu ada arteri interlobaris, lalu ada arteri arcuata, lalu ada arteri interloburalis. Nah, itu nanti dia akan bercabang lagi. Bercabangnya kemana? Bercabangnya ke plexus capillaris, lalu ke ramus perforan capsularis, lalu ke arterial afferent glomeruli. Nah, untuk inervasinya ren itu dia ada plexus renalis, dia somatic afferentnya nervus splanchnicus thoracici, spinahitasnya nervus splanchnicus major nervus splanchnicus minor, lalu juga ada untuk parasimpatisnya nervus vagus. Nah, drainase lymphatic masing-masing ren bermuara ke nodi aortica laterales di sekeliling pangkal arteria renalis. Yang kedua ini ada ureter. Ureter itu dia sambungannya langsung dari ginjal, lalu dia nanti akan turun ke vesika urinaria buat ditampung sebelum dikeluarkan melalui uretra menjadi dilokalisasi sebagai urin gitu ya. Nah, ureter ini merupakan pipa atau saluran muskulorum yang membentang dari dinding posterior abdomen dan masuk ke kavitas pelvis yang mengalirkan urin dari ginjal menuju vesika urinaria. Nah, ureter itu memasuki aorta pelvic superior lalu memasuki basis vesika urinaria dalam posisi miring. Nah, ini posisi miring ini untuk apa? Posisi miring ini untuk mencegah reflux urin. Jadi urinnya biar nggak balik gitu. Karena ngeri kalau balik ya.
Nah, lalu ke ureter biar saat ureternya penuh gitu. Jadi kayak lower esophageal clamp di lambung. Nah, dispora ureter itu berlanjut dengan pelvis renalis yang merupakan struktur berbentuk corong di dalam sinus renalis. Nah, pelvis renalis dibentuk oleh penggabungan 2-3 kalises renalis majores yang merupakan gabungan dari beberapa kalises renalis minores. Nah, di dalam pelvis, ureter diselang oleh ductus deferens pada pria dan arteria uterina pada wanita. Nah, penyempitan pada ureter. Jadi, penyempitan pada ureter itu tuh yang pertama dari paling atas itu ada uretropelvic junction atau peralihan dari pelvis renalis ke ureter. Yang kedua ada bifocardio arteri iliaca communis, itu yang kedua ke bawah. Lalu yang terakhir itu tuh saat memasuki urinaria vesicula urinaria. Pada penyempitan ureter itu biasanya paling sering terjadi pada ureterolithiasis atau dia biasanya terjadi batu ureter. Nah, untuk vaskularisasi ureter sendiri pada bagian superior ada arteri renalis, pada bagian medial ada cabang dari aorta abdominalis, ada arteri testicularis atau arteri ovarika, dan ada arteri iliaca communis. Lalu untuk bagian inferiornya ada cabang-cabang arteri iliaca interna. Nah, drainase limfatika ureter mengikuti pola yang serupa dengan suplai arterialnya, limfatikusnya. Jadi dari superior itu pada limfonodus lumbales, lalu media pada limfonodus iliaca communis, dan pada inferior limfonodus iliaca interna dan externa. Nah, untuk interpretasinya itu plexus renalis dia untuk bagian persyarafan simpatis dan parasimpatis. Misalnya ada plexus intermesenteric atau aorticus, bagian juga pada simpatis dan parasimpatis, dan juga plexus hypogastric superior itu untuk persyarafan simpatis gitu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.